Laras, teman-teman aku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Aku akan mereview rumah sahabat lamaku ya teman-teman. Kali ini aku akan berkunjung ke rumah teman lama, sahabat sudah lama sekian aku tak jumpa. Kebetulan posisinya aku ini di Medan ya, dan aku mau berkunjung ke rumah sahabat lamaku. Tapi sayangnya sahabat lamaku sudah tidak di rumah karena dia ada di ini ya, urusan bisnis gitu ya. Jadi rumah ini terlantar banget ya. Jadi yang sekarang posisinya yang mengurus rumah ini adalah anaknya gitu ya. Dan kebetulan sahabat kiri mempunyai adik kandungnya itu sahabatku juga. Jadi aku penasaran datang ke sini, aku mau melihat keadaan rumah sahabat lama gitu ya. Ini sekarang aku dari di depan mata. Inilah rumahnya ya teman-teman. Rumahnya bertingkat 2, dan ini sekitar sekelilingi tetangga-tetangganya teman-teman. Dan lihat di depan rumahnya ini teman-teman, bagaimana keadaannya, sangat banyak perubahan gitu ya. Aku masih ingat sejak aku tinggalkan 10 tahun lalu, dan aku lagi kembali melihat kondisi keadaan rumah temanku ini. Aku melihat dari depannya sangat mencekam gitu ya, dan juga aku melihat pagarnya sudah ambruk banget, dan aku penasaran kepengen masuk ke dalam suasana seperti ini ya sahabat rumahnya ya. Lihat banyak banget ini, oh ya ampun, sudah banyak banget perubahannya. Bangunnya sangat megah. 10 tahun lalu aku tinggalkan, sekarang kondisinya seperti ini teman-teman. Dan ada beca di dalam dan sangat menyegamkan, dan suasananya seperti ini ya, tidak seperti dulu lagi gitu ya. Bangunannya sangat megah dan bersih, dan terasnya seperti ini dulu sangat cantik, sekarang sangat banyak ini ya, banyak perubahan. Depannya terasnya sangat ambruk, dan pemandangan tidak ini ya, cantik di depan mata, dan banyak juga sangat menyeramkan gitulah ya. Sejak aku tinggalkan rumah ini hancur banget gitu ya. Teman aku ini ternyata tidak begitu serius. Rumahnya sudah ini ya, sudah banyak perubahan, dan aku melihat terasnya ini banyak sampahnya bertebaran di mana-mana dan tidak terurus banget lah. Oh ya, teman aku ini sekarang kan sudah tidak tinggal di rumah ini lagi, jadi sekarang dialihkan sama anaknya laki-laki. Sudah menikah gitu, punya anak 1. Jadi sahabatku ini sudah punya cucu gitu ya. Dia terlalu muda untuk menerima cucu gitu ya, karena anaknya laki-laki pertama umur 20 sudah nikah gitu ya. Jadi sementara adiknya masih kecil, perempuan masih kelas 3 SD dan juga TK gitu ya. Jadi dia pernikahan di inilah gitu, yang dinikahnya Pariban sendiri gitu ya. Dan itu adiknya yang naik tangga, dan aku bersama adik kandungnya gitu ya. Maksudku adik kandung perempuan sudah nikah juga gitu, kecuali aku belum nikah. Jadi lihatlah ini teman-teman, sangat menyedihkan gitu ya. Aku melihat isi di dalamnya sangat berantakan banget, dan kacau banget lagi itu di dalam ruangan gitu ya, nggak terurus banget gitu ya. Yang tinggal di rumah ini adalah orang tua yang sahabatku, karena dia yang mengurus anaknya. Jadi orang tuanya mengurus cucunya gitu, sementara cucunya itu sudah nikah, anaknya laki-laki, sudah punya cucu cicit gitu ya. Dan aku melihat ya ampun, berantakan banget, rumahnya hancur kali gitu ya. Istilahnya rumahnya semegah gini ya, nggak bisa terurus banget gitu ya, karena sahabat kita tidak tinggal di sini ya, dia ada ya di luar gitu ya, luar kota gitu. Jadi rumah ini sudah dialihkan sama anaknya laki-laki gitu ya. Tapi anaknya laki-laki itu punya istrinya sangat pemalas banget gitu ya, tidak semuanya mertuanya gitu. Jadi beginilah hasilnya, sangat berantakan, hancur banget gitu ya. Aku melihatnya sangat bingung ya, melihat keadaannya. Waktu masuk ke dalam aja aku sudah tidak tahan, karena tidak ada oksigen. Jendela semua dan pintunya tertutup gitu ya. Ini aku posisinya di lantai 2 gitu ya. Aku melihat hancur banget rumahnya ya gitu ya. Dan aku melihat ruang tamu di
lantai 2 ini seperti ini kondisinya, sangat memprihatinkan. Bahkan di ruang tamu lantai 2 itu dijadikan jemuran kain gitu ya. Jadi mereka tutup ini ya, teras di lantai 2 karena temanku itu masih kecil anaknya itu ya, jadi dijaga sama anaknya laki-laki paling besar gitu ya, sudah nikah. Jadi aku melihat keadaan kondisi seperti ini sangat memperhatikan gitu ya. Ya gimana ya, sudah 10 tahun aku tinggalkan sahabatku ini ya, sudah tidak ketemu. Jadi aku bisa masuk rumah ini perantara adik kandungnya gitu ya, adik kandungnya cewek gitu ya, sudah nikah. Jadi aku sudah izin dengan mereka, aku mau review rumah ini, aku mau konten ya, karena aku adalah sahabat lama gitu ya. Jadi mereka sangat menghargai aku di kedatangan aku, tapi aku malah datang ke sini sangat sedih gitu ya, melihat kondisi keadaan rumah sahabatku ini tidak terurus banget gitu. Aku melihat kondisinya sangat berantakan dan hancur banget. Ini dapurnya baru dibangunnya, tapi tidak stabil banget gitu ya, untuk jadikan dapur, jadi berantakan banget ini. Apa aku melihat semuanya, aduh sangat pilu banget gitu ya, sangat memperhatikan gitu ya. Gimana dibilangnya, membersihkan rumah semoga ini tidak semudah gitu ya, kita bayangkan. Apalagi menantunya itu masih muda, umur 19 tahun gitu ya, dan itu adik depan anaknya laki-laki gitu ya, umur 20. Jadi dia lah yang mengambil alih rumah ini terjaga, tapi kondisi rumah ini tidak seperti diharapkan teman aku punya di sana tinggal ya. Sepertinya keadaannya sangat membingungkan. Aku bingung melihat rumahnya ini, dan aku masuk kamarnya sangat bingung juga. Ini kamar ruang tamu sahabatku dia, istilahnya sebagai orang tua, bagaimana dia melihat kondisi kamar seperti ini, hancur banget. Aku tidak bisa membayangkan tinggal di sini dan tidur di sini. Wah, dulu aku tinggalkan kamar ini, aku melihat kondisi cantik banget. Sekarang aku datang sudah hancur banget gitu ya, dan lihat kondisi kamar mandinya ya elah, dan kamar mandinya ada bekas kotoran tidak disiram, sangat mudah banget gitu ya, masuk ke dalam. Aduh, pokoknya pusing banget di kepalaku. Dan mereka sangat santuy ya, tinggal duduk gitu ya, melihat kondisi seperti ini. Aku benar-benar prihatin banget gitu ya, karena rumahnya tidak terurus banget gitu ya, tidak ini ya, apa namanya, tidak diperhatikan banget. Aku mengajarkan mereka itu ya, ada sekarang sistem online. Enggak, sekarang ini ya itu aktifnya nomor gitu ya, itu aja. Aku pentingnya OTP, dapat kirim SMS. Enggak muncul ya SMS dari Telkomsel atau SD. Gitu. Ya mereka dari kepala itu ada masukan gitu. Tapi aku sangat memperdulikan perhatian keadaan situasi rumah ini. Jadi aku ajarkan anaknya laki-laki yang sudah nikah yang ngambil alih rumah ini untuk nyewa apa namanya pembersih ya. Tapi mereka diam aja, acuh tak acuh ya. Mungkin mereka berpikir pasti mahal tarifnya untuk membersihkan. Dan aku masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam kamarnya anaknya gitu ya, anak laki-laki. Nah seperti ini kondisinya ya elah, kotoran banyak sekali, dan rumah kamar berantakan. Dan aku melihat kondisinya seperti ini, aku udah pusing banget. Malah aku yang muntah dan Nia tidak sanggup mencium bau aroma tidak sedap gitu ya. Bayangkan seperti ini, banyak kotoran, banyak sampah, jadi sangat berantakan banget ya. Tapi kalau rumahnya sangat megah dan isi dalam kamarnya ya enak, dan ada WC-nya tuh ada kotorannya hancur banget gitu ya. Dan aku masuk ke dalam kamarnya ini enak, berantakan banget. Gimana ya membayangkan tinggal di kamar ini. Walah, aku gak bisa merasakan udara segar gitu ya, karena semua kamarnya jendela ditutup dan kamarnya berantakan, hancur banget ya gitu ya. Aku nggak tahan banget melihat kondisi keadaan seperti ini, membayangkan tinggal di sini. Walah, bayangkanlah teman-teman, jika teman-teman tinggal di sini pasti tidak betah, karena melihat kondisi seperti ini sangat membingungkan, sangat menghayat hati gitu ya, sangat horor banget bagi aku tinggal di kamar ini. Aku
nggak bisa membayangkan rumah aku seperti ini. Waduh, aku posisi seperti ini aja tidak sanggup melihat keadaan kondisi rumah megah ini tidak terurus dan tidak bisa dibersihkan oleh mereka sendiri. Ya gimana ya, rumah megah ini tidak sanggup, dan ini adalah opungnya mereka gitu ya, dan ini anaknya laki-laki yang kayak itu yang sekarang mengurus rumah ini gitu ya. Dan aku melihat suasana seperti ini tidak bisa kubayangkan jika ini rumah aku. Berantakan banget. Aduh, nggak bisa lah, pokoknya aku betah tinggal rumah ini. Mereka begitu santuy tinggal di rumah keadaan posisi seperti ini, dan masih ada anak kecil yang mereka urus gitu ya. Teman aku itu sudah anaknya lagi dan punya cucu kecil. Bayangkan teman aku itu masih punya anak perempuan kelas 3 SD, 1 dan juga ETK, dan itu harus diurusnya. Anak laki-laki sudah besar punya anak. Ya elah, teman aku tidur, dia pusing ngomong karena masuk rumah ini tidak tahan dibawa rumah, dan ini adalah orang tua sahabatku yang akan mengurus anaknya sebagai cucunya gitu. Aku gak bisa membayangkan posisi seperti ini, tapi aku berusaha menahan bau kondisi dalam rumah ini ya. Tapi aku karena penasaran masuk ke dalam mobil di konten, dan aku memang sudah minta izin mereka izinkan karena aku adalah sahabat lama ya, maksudnya sahabat lama sahabat gitu ya. Dan aku melihat bagaimana, dan aku melihat suasana seperti ini, aku turun kembali karena aku sangat penasaran gitu ya. Aku akan perlihatkan teman-teman turun bawah lantai pertama ini, lihat tangga-tangganya dan banyak berantakan, ada adu terletak begitu saja seperti kondisi rumah horor gitu ya. Bayangkanlah kalau rumah orang kaya ditinggalkan pasti begini ya, berantakan. Tapi ada pula penghuninya di dalam. Ya elah, penghuninya bukan siapa-siapa, anaknya sendiri tapi udah nikah, dialihkan gitu ya. Tapi itu anaknya itu nggak bisa mengurus rumah sendiri, apalagi menantunya dan cucunya masih kecil, dan anaknya sahabatku itu ditinggalkan di sini 2 orang, itu pun masih sekolah kelas 3 SD dan juga kelas TK gitu ya. Dan aku sangat penasaran masuk ke dalam ini, dan aku mendengar ada saudaranya gitu ya, ada izin tinggal di rumahnya di rumah tamu dalam keadaan kondisi sakit penyakit yang diderita adanya sahabat gitu, laki-laki gitu ya, dia sakit menderita gitu ya, jadi numpang sementara di rumahnya. Dan aku penasaran melihat adanya itu ada penyakit gitu ya, sakitnya sangat parah gitu ya, sakit yang tidak diinginkan gitu teman-teman. Aku sangat penasaran melihat kondisi seperti ini ya, kondisi di luar ya sahabat atau teman-teman tidak bisa melihat seperti ini, pasti dia betah tinggal di rumah ini ya teman-teman. Bayangkanlah rumah semegah ini ya teman-teman. Aku penasaran melihat saudaranya itu yang numpang di rumah sahabatku itu, katanya dia ada sakit penyakit dideritanya itu TBC gitu ya. Jadi aku penasaran melihat dia ini teman, saudara sahabatku itu laki-laki, dia sudah menikah. Aku ingat dulu dia sehat, sekarang dia sakit TBC ya, dia penyakit TBC 4 bulan. Aku sangat prihatin banget melihat kondisi dia seperti itu. Ya elah, rumah ini semegah begitu. Dan aku melihat kondisi saudaranya, adik aku itu, saudaranya sahabatku itu, ini sangat perhatikan ya, ini margasiahan gitu ya, dia sudah nikah, dia mengalami penyakit sakit TBC gitu ya, jadi dia numpang di rumah sahabatku itu. Ya elah, kondisinya sangat prihatin banget gitu ya. Aku melihat itu gak sanggup gitu ya, sangat prihatin gitu ya, pokoknya sangat menyeramkan gitu ya. Kondisinya sangat memperhatikan selama dia sehat, ini ya pemakai narkoba gitu ya. Pokoknya dia selama sehat itu pemakai narkoba gitu. Jadi sekarang kondisi seperti itu, sakit penyakit deritanya sakit TBC gitu ya, sangat prihatin banget gitu teman-teman. Aku gak sanggup melihatnya, jadi aku hanya mendoakannya supaya tetap sehat gitu teman-teman. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah nonton channel aku ini. Aku sudah berkunjung ke rumah sahabat aku karena aku sudah penasaran melihat rumah sahabatku ini yang sudah 10 tahun aku tinggalkan seperti ini kondisinya. Terima kasih teman-teman sudah nonton channel aku. Jangan lupa dukung subscribe, like, komen, dan tunggu
konten aku berikutnya. Oke, terima kasih ya, bye bye.